Memang, yang paling utama kalau soal pangan itu gara-gara ini sih, gara-gara, Rusia Ukraina ya. Di negara kaya, makanan itu bukan significant contribution to, consumption basket gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya pangan ini harusnya tidak semurah ini, jangan-jangan harusnya agak mahal dikit. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Halo sahabat TCID, jumpa lagi dengan kami di Suara Akademia. Jadi pada hari Kamis ini kami akan mengajak teman-teman berdiskusi nih mengenai kenaikan harga pangan global dan dampaknya juga untuk Indonesia. Dibantu oleh saya, Anggi, editor bisnis dan ekonomi di Conversation Indonesia. Hari ini hadir bersama saya adalah Mas Krishna Gupta. Mas Krishna ini saat ini sedang menempuh studi doktoral di Australian National University dan juga adalah dosen di APP, Politeknik APP Jakarta ya Mas ya. Sekaligus peneliti associate researcher dari Center of Indonesian Policy Studies ya. Ya, betul. Oke. Apa kabar nih Mas Krishna? Udah siap berbagi insight belum buat pendengar TCID? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Anggi juga ya. Ya, mudah-mudahan berguna lah insight-nya. Oke Mas, jadi mungkin makasih ya Mas sudah mau hadir di episode kali ini. Jadi mungkin agar nggak terlalu lama, kita langsung aja ya Mas masuk ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui ya Mas, kita kan lagi tercekik harga pangan nih. Dan mungkin yang luput dari teman-teman itu adalah bahwa sebenarnya harga pangan ini naik bukan hanya di Indonesia tapi juga di cakupan global ya. Mungkin dari Mas Krishna sendiri bisa menceritakan Mas sebenarnya kondisi kenaikan harga pangan apa yang sedang terjadi di ranah global Mas? Oke. Jadi pertama saya baru ngecek ya beberapa hari kemarin TCID ada penulis juga ya tuh yang ngomongin harga pangan global. Saya lupa siapa. Cuma artikelnya sih bagus. Menurut saya tuh lumayan menjelaskan. Jadi intinya memang yang paling utama kalau soal pangan itu gara-gara ini sih, gara-gara Rusia Ukraina ya, gara-gara perang mereka, si Rusia invasi ke Ukraina, portnya Ukraina yang buat membawa gandum tuh tersendat. Jadinya mereka nggak ngirim gandum, padahal si Ukraina adalah salah satu eksportir terbesar di dunia. Terus Rusia kena itu ya, kena sanction juga, jadi mereka agak kesusahan untuk membayar gitu, memproses transaksi internasional. Jadinya susah juga mereka ekspor gandum. Nah, ketika berdua kena nih, otomatis gandum langsung harganya meroket. Nggak hanya itu, keduanya juga salah satu produsen bahan pupuk yang penting. Indonesia sendiri 15% pupuknya itu impor dari Rusia ya. Otomatis ketika terjadi perang seperti ini tersendat juga. Terus ditambah lagi di China juga terjadi masalah. Jadi mereka masih fokus ke ini ya, menangani COVID dengan cara ekstrim ya, dengan cara tutup macam-macam gitu. Dan mereka juga sudah mau nge-ban ekspor pupuk dari China juga. Jadi pupuk dunia naik. Ketika pupuk bermasalah, semua jadi ikut naik. Belum lagi kita bicara soybean ya, yang ikut naik juga, bahan pangan untuk hewan ternak. Nah, otomatis hewan ternak jadi ikut naik gitu. Jadi ketika yang inti-inti ini naik, semua naik. Terus fuel, apa sih bahasa Indonesia? Fuel itu energi ya, harga-harga energi itu naik-naik juga. Jadinya logistik mahal. Kalau logistik mahal, apapun yang ditransfer dengan keperluan yang mendesak atau cepat gitu, jadi ikut naik. Jadi itu juga otomatis nyumbang. Dan of course yang baru-baru ini terjadi CPO ya, karena lagi-lagi Rusia dan Ukraina tuh penyumbang minyak nabati juga dunia, dan ketika mereka bermasalah otomatis demand minyak nabati, supply minyak nabati tersendat, imbasnya CPO harganya jadi naik juga gitu. Jadi really dua negara ini eksporter makanan soalnya. Jadi ketika mereka kenapa-napa dan pupuk ya, ketika mereka kenapa-napa, imbasnya jadi lumayan kemana-mana. Padahal kalau selama ini kita banyak ngomongin itu kan gandum kita sendiri, misalnya negara-negara di Asia Tenggara mungkin dan di
Asia pada umumnya juga nggak makan gandum ya, tapi ternyata ini tuh berantai ya Mas Krisna ya. Bukan cuman karena satu gandum, tapi ini ada masalah pupuk juga gitu ya. Yes, dan sebagai pemakan nasi ya, kita sebenarnya lumayan tertolong nih karena harga beras masih agak terkendali sepertinya ya kalau saya lihat beberapa minggu terakhir ya, harganya masih lumayan, nggak separah gandum. Jadi it could be worse for us really kalau kita banyak makan, of course kita makan gorengan dan juga Indomie ya, tentu saja gandum itu penting juga buat kita, tapi nasi yang benar-benar semua orang makan tuh naiknya belum parah lah, masih terkendali sejauh ini. Jadi kita lumayan lah, maksudnya masih mending daripada yang lain. Oke. Sebenarnya saya juga baru baca juga nih Mas, kayak misalnya mungkin ini agak loncat dulu ya, kayak misalnya sanksi gitu, penerapan sanksi ke Rusia itu ini juga berimbas gitu ke harga pangan. Ini tepat nggak sih maksudnya dengan kita, terutama negara-negara barat yang sebenarnya kena banget nih kenaikan harga pangan. Itu tepat nggak sih menerapkan sanksi di saat seperti ini gitu? Nah, pertanyaan yang oke tuh. Tapi memang apa ya, susah juga ya. Tapi di satu sisi kita bisa anggap bahwa inflasi dan kenaikan harga pangan ini adalah harga yang mereka rela bayar demi ideologi, yaitu belain Ukraina, ya kan? Jadi di satu sisi ya benar, gara-gara ini mereka sendiri kesulitan. Cuma karena mereka willing to endure kesulitan ini, itu seperti menunjukkan bahwa mereka ini loh care loh sama Ukraine, bisa dibilang seperti itu. Mungkin satu lagi, di negara kaya makanan itu bukan significant contribution to consumption basket gitu ya. Jadi kalau orang kaya tuh belanja makanan tuh paling 10% dari total pengeluaran dia gitu. Karena orang kaya mereka bisa belanja yang lebih mahal-mahal gitu ya. Beda sama negara yang belum kaya gitu, di mana harga makanan itu adalah big fraction dari total pengeluaran mereka. Jadi ketika makan kenapa-napa, mereka langsung terkena imbasnya gitu. Sementara kalau makanan itu fractionnya kecil dari total pengeluaran, ya naik sedikit bukan masalah besar gitu. Mereka masih ada yang bisa dipotong gitu istilahnya. Tapi kalau pengeluaran kita mostly makanan, apa yang mau dipotong? Udah orang isinya makanan doang kan gitu. Nah, itu problem utama dari negara-negara yang less kaya seperti negara-negara Afrika Utara gitu misalnya ya, yang mereka sangat tergantung dari gandumnya Ukraina. Dan mereka nggak kaya, nggak seperti Eropa. Jadi ketika harganya naik drastis, berbahaya sekali tuh untuk mereka, bisa dibilang seperti itu. Jangan lupa ya, climate change juga good contributor ke krisis pangan sebetulnya. Dari tadi memang saya bicara Ukraina mulu, karena memang mereka besar sekali dampaknya. Cuma di satu sisi soybean itu lebih karena di US tuh sama di Brasil kalau nggak salah, produksinya drop, dan itu karena iklim. Kita cabai juga kalau nggak salah gara-gara iklim deh, tapi saya harus cek lagi. Kalau di berita banyak yang bilang cuaca yang kurang baik membuat panen kita berkurang. Jadi memang climate change itu sebenarnya apa ya, penjahat utama yang harus kita lawan gitu. Tapi sekarang malah ditambah Ukraina Rusia, jadi agak-agak sayang karena akibatnya kita jadi harus mendivert effort kita ya ke situ juga. Padahal harusnya sebenarnya climate change ini yang paling bermasalah, yang paling berbahaya untuk food security kita untuk saat ini menurut saya pribadi. Berarti masalah ketahanan pangan ini tuh sebenarnya faktor utamanya itu adalah climate change, tapi somehow kita terdistraksi juga nih karena Rusia Ukraina gitu ya. Jadi double masalahnya gitu. Pertama, Rusia Ukraina sendiri adalah masalah yang harus kita bereskan. Di sisi satu lagi, kita jadi harus bereskan dia, padahal sebenarnya effort kita bisa untuk climate change. Jadi double problem untuk food security ini, peperangan ini. Oke. Kalau cabai kalau nggak salah tuh sama ini juga Mas, ada hama. Penyakit hama gitu kalau nggak salah baca dia. Oke, sama. So sebenarnya ada pertanyaan tapi mungkin saya simpan untuk terakhir ya terkait ini. Nah, ini itu kan sebenarnya dampaknya kan global ya Mas ya, dan istilahnya mungkin kayak di negara maju dampaknya lebih ke inflasi ya, dan inflasi yang kok saya baca-baca ngeri juga ya, karena ada ancaman resesi global lah, inilah itulah, dan penyebabnya konon dari harga pangan yang lain ikut naik gitu Mas. Ini tuh dari sisi ekonomi seberapa bahaya sih dampaknya kenaikan harga pangan dan inflasi ini ke perekonomian global, termasuk ke negara berkembang seperti Indonesia? Oke, kalau kita bicara inflasi secara umum,
seperti saya bilang tadi ya, makanan itu bukan masalah utama justru bagi negara maju. Tapi memang inflasi itu masalah besar dan bukan mainly karena food. Makanan ya, tapi inflasi itu mostly terjadi karena ada supply bottleneck dan juga ada demand yang terinflasi. Jadi kalau di negara maju kan mereka sangat generous ngasih duit gitu ya. Ketika COVID kemarin terutama. Jadi Joe Biden kan ngasih berapa saya lupa tuh, tapi banyak banget lah. Jadi orang Amerika punya banyak duit, dikasih gratis diprintin lah sama central banknya US. Eropa juga cukup generous. Bahkan beberapa ada yang ngambil saving ya, seperti misalnya ngambil pensiunan gitu untuk bertahan hidup. Nah, jadi di satu sisi demand terboost, permintaan ditingkatkan gara-gara itu, dan karena US production capacity-nya tidak sebesar demand-nya, dia tentu saja mengisinya dengan impor. Impornya dari mana? Well, mostly dari Cina, ya kan? Nah, ketika terjadi masalah di Cina, otomatis apa yang mereka beli juga berkurang gitu. Mereka punya duit, tapi barangnya nggak ada. Nah, jadi terjadi dua tekanan di sini, demand dan juga demand yang naik dan juga supply yang drop gara-gara mereka kesulitan gara-gara supply chain bottleneck itu. Ingat kan yang kemarin sempat ada chip shortage lah gitu. Terus Shanghai lockdown, padahal itu adalah salah satu busiest port di dunia ya, pelabuhan paling busy, dan juga ada Great Resignation, alias unemployment sangat rendah sekarang di US. Jadi perusahaan tuh kesulitan bahkan cari orang yang mau kerja gitu. Akibatnya apa? Sopir truk susah dicari, tenaga pelabuhan susah dicari gitu. Jadi terjadi bottleneck di port mereka sendiri juga gitu, di portnya US sendiri juga. Jadi terjadi dua tekanan di situ. Jadi bahkan makanan itu bukan yang utama malah ya, tapi gara-gara ini basically. Sehingga inflasi naik. Mainly ya karena mereka nggak punya cukup supply, demand-nya terlalu tinggi. Sekarang sudah mulai di stop tuh insentif yang dikasih sama US dan EU juga to some extent. Dan mereka otomatis harus naikin suku bunga untuk mengendalikan inflasi ini. Ketika suku bunga dinaikkan, maka dampaknya kemana-mana. Di Indonesia sendiri ya, mainly karena jadi intinya mereka tuh kesusahan lah untuk menangani inflasi ini sehingga harus mengenerate recession dengan cara meningkatkan interest rate. Ketika interest rate naik, dampaknya ke kita apa? Amerika itu kan segede gitu ya. Amerika juga salah satu tujuan ekspor utama Indo. Jadi kalau mereka ngerem belanja gara-gara interest rate naik, kita juga kesusahan karena ekspor kita yang ke US nih pasti terdampak. Nggak mungkin nggak. Produk seperti kalau nggak salah yang paling banyak furniture tuh banyak kita ekspor ke sana. Textilesnya kayak gini-gini mungkin berkurang dibanding sebelumnya gitu. Jadi exporting sectors harus siap-siap kekurangan demand. Itu satu. Terus kalau interest rate US naik, maka otomatis exchange rate mereka bisa jadi menguat gitu. Karena begitu naikin interest rate, banyak orang yang punya pegang aset non-US akan menjualnya, lalu dibeliin aset US yang interest rate-nya lebih tinggi relatif to the rest of the world. Ini juga salah satu alasan kenapa kita lihat aset-aset yang paling dianggap kurang aman seperti aset kripto tuh ya, lagi rame, drop. Kenapa? Karena orang ambil dari situ dimasukin ke bond US yang interest rate-nya naik gitu. Kalau diramalkan ke depannya naik terus interest rate selama inflasi masih ada, maka US pasti akan naikin interest rate terus ya, maka orang akan expect bahwa di interest rate bakal naik lagi nih di US. Mereka akan mengambil lagi uang dari portofolio mereka yang lain dialihkan ke US. Nah, kalau misalnya gara-gara beli aset US, jadinya demand untuk US dollar naik dan akibatnya US dollar mahal. Kalau US dollar mahal, impor kita jadi mahal. Jadi relatif to dolar, US-nya Indonesian rupiahnya jadi murah gitu ya. Akibatnya impor jadi mahal. Jadi nanti akan merembet ke impor yang lain. Semua makanan yang kita impor itu bisa jadi naik juga gara-gara mata uang yang melemah di Indonesia. Nah, mata uang melemah nih bagusnya buat apa? Untuk ekspor. Kalau mata uang Indonesia lemah, maka ekspor kita jadi murah. Orang luar negeri jadi lebih murah belinya gitu. Kalau misalnya, sorry ya jadi panjang nih penjelasannya. Kalau misalnya ekspor kita laris, maka demand untuk rupiahnya bisa jadi naik. Nah, itu yang akan membalancekan dampak dari dampak dari exchange rate ini. Nah, akan jadi problem ketika tiba-tiba ekspornya kita larang-larang gitu, seperti terjadi di CPO kemarin ya. Kalau ekspornya dilarang, maka kita nggak punya cukup foreign reserve untuk
untuk impor. Hmm. Mata uangnya jadi condong melemah gitu, terutama kalau ekspornya dilarang. Sekarang sih saya yakin BI masih punya cukup cadangan untuk impor. Saya nggak terlalu khawatir gitu. Tapi kalau dibiarkan seperti ini terus, harus dilakukan sesuatu ya. Jadi menghambat ekspor itu justru membahayakan dari sisi mengimpor makanan yang lain jadi mahal. Memang CPO-nya jadi turun harga, tapi barang lain yang kita impor bisa jadi naik harga kalau mata uang ini nggak kita biarkan seperti ini gitu ya. Tentu saja ada argumen lain bahwa kol laris kok di luar negeri, aman lah. Jadi tarik-tarik mata uang inilah yang nanti net efeknya harus kita terus observe dan harus dipantau tentu saja oleh pemerintah juga. Jadi sorry jadi agak panjang dan jadi agak kemana-mana, padahal tadi kita ngomongin makanan. Seru. Saya ini malah jadi kayak nyatet banyak pertanyaan nih, mudah-mudahan cukup waktunya. Cuman jadi saya pengen narik dulu ke konteks Indonesia sendiri, Mas. Kan tadi Mas Krisna sebenarnya udah menjelaskan ya bahwa ada masalah fertilizer ya, pupuk, itu yang bikin harga naik, climate change. Ada nggak sih kira-kira Mas dampak lainnya dari kenaikan harga pangan ini ke Indonesia? Karena kan Indonesia ini dari sebelum perang Ukraine dan Rusia ini kan udah ada masalah ini ya, minyak goreng lah, kemudian habis itu kita ada lebaran lah, tapi kalau habis lebaran ternyata harga nggak turun-turun, belum lagi ditambah mungkin ada chain effects dari kenaikan harga pangan global gitu. Kira-kira nih ini ke kita gimana ya dampaknya? Well, jadi ini juga kalau kita fokus dulu ke CPO untuk sementara ini, produktivitas turun definitely. Jadi itu sesuatu yang juga harus kita khawatirkan ya. Jadi bahkan tanpa demand internasional pun produksi juga turun, tapi kayaknya mulai kembali bergeliat sih kalau terakhir saya cek. Cuma anyway, produktivitas tetap harus kita pantau terus ya. Cuman harga CPO itu kemarin udah naik sejak akhir tahun 2021 ya, sebelum ada perang even. Jadi kita nggak bisa serta-merta menyalahkan hanya dari luar. Jadi bisa jadi ada masalah juga di dalam nih. Ada sesuatu yang membeli CPO kita di dalam tapi bukan makanan gitu. Apa itu? Jadi beberapa orang beralih ke biodiesel sebagai penjelasan kenapa tinggi sekali demand dalam negerinya sekalipun gitu. Bahkan kalau kita nggak ekspor pun di dalam negeri demand biodiesel ini cukup tinggi juga. Jadi harus saingan sama makanan gitu. Itu salah satu. Jadi memang banyak juga negara lain juga melakukan hal yang mirip. Kayak soybean itu di US dipakai buat biodiesel juga. Jadi ekonom sana itu salah satu jalan keluarnya untuk pangan ini adalah stop dulu subsidi biodiesel soybean ya. Soybean tuh kedelai ya. Stop dulu lah biodiesel kalau kedelai. Kita kasih makan orang dan ternak dulu. Nanti baru kita bisa nyalain lagi subsidinya kalau diperlukan gitu. CPO juga mirip. Sebenarnya awal-awal kan biodiesel itu buat bantuin ketika harga CPO murah, domestik disuruh nyerap gitu. Nah, salah satu caranya adalah pakai subsidi biodiesel sehingga ada permintaan ekstra, jadi harga CPO bisa tetap tinggi gitu bisa dibilang. Nah, sekarang harganya sudah tinggi bahkan tanpa ada biodiesel gitu. Kenapa biodiesel yang nggak di stop dulu untuk sementara? Itu adalah pertanyaan berikutnya. Jadi hati-hati untuk hanya menyalahkan luar ya. Kita juga harus cek nih. Kalau kita hanya menyalahkan luar, maka jalan keluarnya adalah itu ekspor ban. Tapi setelah di-ban selesai nggak masalahnya gitu. Jangan-jangan ada masalah lain. Jadi itu melihat secara holistik juga diperlukan ya. Nah, untuk pangan yang lain, saya cukup yakin Indonesia ini terutama juga produsen gas ya. Produsen gas. Jadi kalau pupuk saya cukup percaya diri bahwa BUMN kita sanggup lah. Dan perusahaan pupuk itu salah satu perusahaan yang dapat harga gas murah dari Kementerian Perindustrian. Jadi mudah-mudahan suplai pupuk dalam negeri bisa mengatasi impor yang tadi terhambat dari Rusia itu yang saya bilang 15% impor. Tapi memang beberapa berita sudah bilang sih bahwa pupuk non subsidi terutama harganya sudah mulai naik gitu. Jadi ini harus kita pantau juga apakah perlu ditingkatkan subsidinya. Tapi di sisi lain, Anggi pernah baca itu nggak? Kompas ngeluarin investigasi soal pupuk subsidi yang nggak tepat sasaran dan tidak efisien dan lain-lain. Oh, pernah baca sepintas. Itu harus. Ini baca TCID sih saya. Itu harus ditangani itu, nggak bisa nggak. Jadi efisiensi penggunaan pupuk harus dilakukan untuk membantu dari sisi supply. Jadi terutama so far
belum terlalu kelihatan lah ya Hmm. dampak dari dari makanan, mainly karena beras so far sepertinya cukup aman. Tapi seperti yang tadi Anggi udah note ya, beberapa harga mulai naik, dan kalau exchange rate Indonesia melemah maka dia otomatis bakal juga terus naik. Jadi pasti ngaruh. Dan bad newsnya adalah Indonesia juga banyak penduduk yang makanan itu cukup besar share-nya dari pengeluaran dia. Jadi kalau harga makanan kenapa-napa bisa ya cukup lah untuk bikin rame gitu ya. Belum lagi kita juga dihadiri oleh harga bensin yang juga mulai naik ya. Hmm. Sampai pakai peduli lindungi dan sebagainya. Itu apa Aduh, My My Pertamina. Pertamina. Jadi ini double whammy karena fuel itu juga termasuk besar dalam pengeluaran beberapa penduduk Indonesia ya, terutama yang berpendapatan rendah. Jadi food, fuel, ini tekanannya bisa bikin rame lah, bisa dibilang gitu. Aduh, saya juga jadi kemana-mana. Tapi ini seru sih, dan kayak isu pangan global ini emang kemana-mana sih Mas pada akhirnya gitu ya. Nah, jadi saya tertarik juga nih tentang CPO tadi. Jadi kayak minyak itu kan esensial ya Mas, minyak goreng di kita, orang kita semua suka gorengan gitu ya, kayak makanan Yes. kita semua digoreng gitu. Ini tuh apa ya? Saya kalau ngeliatnya misalnya kita bisa nurunin harga minyak goreng, ini banyak harga makanan yang mungkin olahan itu bisa terimbas secara positif gitu ya. Iya. Eh, jadi kalau misalnya kita buka keran ekspor CPO ini, Mas, apalagi dengan permintaan vegetable oil yang sedang tinggi-tingginya, apakah dan kita tutup biodiesel untuk sementara, apakah ini aman nih untuk jaga harga minyak goreng kita nih? Nah, ini balik lagi ya, apakah sekarang jadi masalahnya adalah kemarin waktu kita larang-larang ekspor, minyak goreng juga nggak turun harganya, masalahnya. Tetap mahal, ya kan? Hmm. Kalau sama-sama tetap mahal, yang mending kita biarkan aja ekspor. Kalau saya mikirnya gitu. Hmm. Karena apa? Karena artinya masalahnya itu tidak sesederhana menutup ekspor ya, karena ekspor tetap aja mahal minyak goreng. Jadi sementara yang saya sampaikan barusan, kalau misalnya kita tutup terus ekspornya, maka kita akan kehilangan salah satu sumber foreign reserve, exchange rate, mata uang asing. Dan juga seperti kita lihat sekarang petani CPO juga banyak yang merasakan harga rendah ya. Itu juga tidak baik karena mereka daya belinya otomatis turun. Dan supply CPO bisa jadi di jangka yang agak menengah berkurang gitu, karena orang ya ngapain saya panen, orang nggak dibeli kok dengan harga yang saya mau gitu. Jadi masalahnya di situ. Nah, gimana kalau misalnya ditambah dengan berhenti di biodiesel untuk sementara, saya rasa mendingan biarkan aja diekspor dan sudah dilakukan pembatas bea keluar ya, dikenakan bea keluar kan, jadi mereka ekspor pun harus bayar ke pemerintah sekian persen. Nah, duitnya bisa dipakai untuk buffer bagi penduduk yang merasa bahwa minyak goreng itu terlalu mahal. Namun di sisi lain ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa mahalnya minyak goreng ini, kalau misalnya income masyarakat bisa sedikit di buff, itu sebenarnya nggak ada masalah. Bukan nggak ada masalah ya, maksudnya ini akan memaksa orang untuk beralih pattern konsumsinya gitu. Masalahnya minyak goreng itu tidak terlalu baik untuk kesehatan, unfortunately ya, meskipun enak ya, dan sulit untuk beradaptasi. Saya sendiri juga salah satu fans dari gorengan gitu ya, dan kalau gorengan mahal saya akan berhenti beli gorengan dan mungkin saya akan beli yang lain yang mungkin lebih sehat gitu. Jadi ini salah satu cara ya, meskipun rebus waktu itu siapa namanya, Bu Mega ya, yang bilangnya rebus aja. Well, I mean, okay, it was cringe, tapi nggak salah sih, maksudnya rebusan memang lebih sehat. Jadi well anyway, ini agak susah di navigasi. Memang saya agak simpati juga dengan pemerintah karena ini lumayan sensitif ya, apalagi kalau pemerintahnya bukan pemerintah yang disukain orang-orang gitu, jadi ngapain aja pasti salah gitu ya. Jadi makin serba salah gitu. Saya agak simpati juga, tapi ada chance, bukan chance, ada opportunity, ada kesempatan untuk kita mengubah perilaku konsumsi dengan cara yang benar gitu ya. Misalnya dengan buff income seperti yang saya bilang tadi. Jadi meskipun minyak goreng naik, tapi kalau income-nya dibantu, maka secara daya beli sama gitu. Dan secara minyak goreng memang jadi lebih mahal, tapi yang lain jadi terasa lebih murah kalau daya belinya dibantu. Dan ini yang bisa membantu kita untuk beralih
beralih pola konsumsi. Soal pupuk, saya juga dapat pandangan yang mirip dari teman saya di Chips, Mas Adit, yang fokus di bagian produksi ya. Kalau pupuk yang mahal tuh pupuk yang pakai bahan kimia, pupuk urea gitu-gitu loh, yang basisnya nitrogen. Yang Karena sebenarnya impor secara yang secara jangka panjang tuh buruk sebenarnya buat tanah. Jadi ini bisa jadi kesempatan kalau benar kita kalau pemerintah berhasil ya untuk beralih ke pupuk yang lebih safe untuk tanah seperti pupuk kandang misalnya. Jadi ada kesempatan juga sebenarnya di dalam masalah ini semua gitu. Sekarang tinggal gimana pemerintah memainkan kartu yang mereka punya. Jadi nggak all doom and gloom, kita juga punya kesempatan untuk beralih ke pola konsumsi yang lebih baik, terutama karena climate change basically adalah musuh yang paling harus kita beresin sekarang gitu ya. Jadi pas banget nih lagi ngebahas ini, ketahanan pangan kan jatuhnya ya Mas ya. Kebetulan tuh baru aja tadi pagi saya nerbitin artikel terjemahan mengenai globalisasi pangan. Tolong teman-teman diklik ya biar kliknya tambah banyak ya. Ini tuh sebenarnya apakah ini waktu yang mungkin tepat untuk kita untuk merefleksi? Karena kan kayaknya satu negara sangat bergantung pada pangan dari negara lain gitu ya. Kita bergantung pada negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah bergantung pada gandum dari Ukraine misalnya, kemudian ikan dari Cina dan sebagainya. Jadi begitu ada kondisi seperti ini, langsung kalang kabut semua gitu ya. Kita bergantung bawang putih juga dari Cina kayak gitu. Nah, jadi pengen tahu aja sih pandangan Mas Krisna soal globalisasi pangan ini. Ada nggak sih cara yang tepat untuk kita masing-masing negara-negara tuh bisa memperkuat ketahanan pangannya dan tidak bergantung pada negara lain, which is sebenarnya saya ngeliatnya rada impossible ya, karena kayak ini kan jatuhnya ke perdagangan juga, masalah penutupan border dan sebagainya gitu. Menurut Mas Krisna sendiri gimana Mas tentang globalisasi pangan ini? Ya, kalau menurut saya pribadi nggak terhindarkan lah globalisasi pangan itu. Globalisasi pangan itu sudah memberi makan banyak orang sejauh ini. Jauh daripada kalau kita bikin sendiri-sendiri semuanya gitu ya. Jadi nggak ada cara lain dalam waktu dekat terutama karena justru semakin global semakin bisa kita diversify pangan kita gitu. Dan kemarin itu waktu awal-awal COVID kan sebenarnya sempat terjadi kan bahwa negara-negara mulai blokir ekspor karena khawatir dan berhasil tuh negara-negara ini akhirnya ngobrol dan berikrar gitu bahwa saya akan tetap buka supaya semua orang bisa makan. Tentu saja problemnya terjadi ketika ada satu aja yang habis tiba-tiba nutup, yang lain akan otomatis ikutan gitu. Jadi ya memang susah lah ya untuk keluar dari globalisasi pangan ya, partially karena sebenarnya baik-baik aja globalisasi pangan itu malah bagus. Mungkin bagaimana cara menavigasi ini, yang jadi masalah adalah ketika kita senang sudah cukup merasa aman gitu ya, dan terjadi yang kayak Ukraina gitu, udah pasti harga-harga otomatis naik. Ini adalah sesuatu yang berbahaya juga. Memang agak susah ya kalau bicara bagaimana caranya, karena globalisasi pangan itu membantu banyak orang. Yang bisa terjadi adalah buffer stock biasanya orang bilang tuh. Jadi negara-negara itu sebaiknya mulai membuat buffer stock di mana mereka punya cadangan pangan just in case. Apalagi zaman sudah banyak banyak cara untuk mempreserve bahan-bahan pangan gitu. Pakai kulkas, dikeringkan gitu. Mungkin salah satu makanan kita yang paling terkenal itu rendang, itu kan basically kayak gitu kan. Kita bisa bikin daging sapi yang bisa bertahan berbulan-bulan gitu. Nah, buffer stock ini yang banyak negara mulai melupakan gitu ya, saking terlenanya sama globalisasi pangan itu. Macam-macam even, bukan hanya globalisasi pangan. Jadi salah satu cara adalah buffer stock. Dan Indonesia is well equipped to some extent. Kenapa? Karena kita punya Bulog ya. Dan juga Badan Pangan Nasional. Ini adalah tugas kedua institusi ini untuk gimana caranya punya buffer stock yang baik, memanage gitu, yang mana yang dikeluarin kapan, seperti itu. Jadi itu mungkin ya cara yang paling efektif, paling tidak untuk sekarang. Ya tiba-tiba aja saya jadi kayak pusing sendiri nih Mas, bukan karena penjelasan Mas Krisna ya, tapi kayak kok kayak kita lagi ngadepin climate change, tapi isu yang ada sekarang
dan terkait pangan juga, itu makin mengancam masalah perubahan iklim ini. Misalnya kita ekspor CPO gitu, itu bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan dari sisi minyak, dari sisi vegetable oil ya gitu misalnya. Oh ya, ya, ya. Terus kayak, tapi di satu sisi kita butuh renewable energy. Terus uh, terus gimana ya? Paham kan ya Mas Iya, maksudnya? iya, iya. Well, Kayak kok ini itu double edged sword gitu loh Mas. iya, iya. Ini poin yang menarik. Memang banyak yang sudah menganggap ya bahwa pola konsumsi kita manusia pada umumnya ini sudah di luar batas sustainable planet gitu. Jadi pangan murah sekarang, ya bisa jadi sebenarnya ada harga yang nggak dihitung di situ gitu kan. Soal tanah yang semakin buruk kualitasnya, yang kayak gini, jangan-jangan sebenarnya pangan ini harusnya tidak semurah ini, jangan-jangan harusnya agak mahal dikit gitu. Mungkin banyak yang udah tahu ya, sekarang malah banyakkan orang yang obesitas daripada orang yang kelaparan gitu. Jadi bisa jadi sih sebenarnya semua ini adalah proses untuk mengkoreksi overkonsumsi kita untuk pangan salah satunya. Cuma ya of course ketika harga naik kan orang rame gitu ya. Padahal bisa jadi harga murah itu tidak sustainable gitu. Sekarang problemnya adalah kalau buat kita ya, buat Indonesia, problemnya adalah ya banyak orang yang memang belum kaya tapi udah keburu unsustainable konsumsinya gitu loh. Nah ini salah satu isu juga ya di ekonomi, yaitu soal inequality, di mana ya terlalu banyak orang yang terlalu kaya lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Bukan terlalu banyak, malah terlalu sedikit relatif tuh orang-orang yang tidak kaya gitu. Nah jadi ini salah satu bagaimana caranya mengarahkan pangan itu bisa tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai salah sasaran. Tentu saja saya nggak bilang orang gendut itu berarti overkonsumsi, nggak juga, malah banyak juga kan yang karena mereka nggak bisa konsumsi yang lain, jadi konsumsinya karbo terus gitu, malah nggak sehat gitu ya. Nah hal-hal seperti ini, jadi redistribusi sih mungkin justru harusnya saya sebut duluan, ini sesuatu yang juga sangat penting ya, bagaimana caranya overconsumption ini pindah dari orang yang memang sudah unsustainably consume things ke orang yang masih diperlukan. Ini debat climate change ini selalu rame karena negara maju private jet-nya udah banyak gitu, sementara negara yang belum maju listrik aja biarpet, jadi disuruh mengurangi emisi kan susah ya. Kita masih menuju pengen kayak kamu loh, enak aja kamu bisa naik private jet tiap hari kok, saya yang disuruh diet kan gitu. Nah ini juga salah satu challenge, gimana caranya kita bisa share dengan lebih baik resource yang ada di planet ini. Dilemanya negara kelas menengah ya Mas. Iya, exactly. Oke. Jadi saya juga penasaran ini Mas. Karena ini di konteks global ya Mas. Kalau kita ngomongin konteks global, tadi kan untuk di konteks dalam negeri kita udah misalnya bikin buffer stock atau ya masalah kayak ganti pola konsumsi gitu. Nah kalau di tingkat global ini, inisiasi apa sih yang perlu dilakukan? Misalnya organisasi apa yang perlu berperan gitu, kayak PBB kan kemarin sempat menunjuk satu komisi yang termasuk ada Presiden Jokowi di situ ya untuk menangani masalah harga pangan gini gitu. Cuman kayak dari inisiasi global sendiri apa sih yang bisa dilakukan Mas oleh negara-negara? Iya, sebenarnya kalau pangan itu sudah ada ya organisasi yang dibiayai untuk mendistribusi bahan pangan ke negara yang belum terlalu kaya gitu. Aduh, apa namanya ya, lupa. Jadi itu salah satunya bisa dilakukan. Jadi kayak inilah ya, kayak Global Vaccine Alliance itu yang beli vaksin dari negara maju terus didistribusikan. Mungkin peran yang sama bisa dilakukan untuk pangan. Dan sudah sebenarnya dilakukan. Nah, yang kedua tentu saja stop ban ekspor. Jadi harus ngobrol bersama ya negara-negara ini bahwa kalau masalahnya kan ketika yang satu stop yang lain stop, akibatnya apa? Indonesia cuma punya CPO tapi nggak punya yang lain-lain gitu ya, percuma. Negara lain yang punya lain-lain tapi nggak punya minyak goreng juga percuma gitu. Jadi memang harus trade, harus diatasi bersama lah masalah ini, harus dipikul bersama, sama-sama naik, udah pasti naik, semua pasti naik. Sekarang gimana caranya pemerintah domestiknya ini bisa mengakomodir yang tadi itu ya, bagaimana caranya nge-buffer. Tapi yang jelas larangan-larangan itu biasanya malah bikin semuanya rugi. Jadi harus koordinasi lah.
Dan ini yang harusnya dilakukan pertama kali gitu. Daripada larang-larang ya justru yang pertama harus ngobrol dulu sama tetangga-tetangga kita ya. Apalagi kita kan lagi jadi presiden G20 nih. Nah, Ini sebenarnya saat yang paling pas untuk ngobrol bareng-bareng untuk menyelesaikan hmm, masalah pangan ini, ya kan? Itu satu. Dan tentu saja yang kedua yang sekarang sudah terjadi sih, bahwa negara-negara maju itu banyak yang kebanyakan beli US sih sebenarnya ya, bukan yang hmm, lain. Kebanyakan beli barang, kebanyakan ngutang dia itu kan. hmm, Defisit terus, dia ngeprint uang terus dan dia bisa melakukan itu karena global reserve currency ya. Yang ini juga mungkin perlu didisiplinkan lah sedikit gitu. Tapi susah lah ya kalau US mah terserah mereka. Tapi mungkin kita bisa ya semua inilah bisa push bebas. sedikit. Tapi sekarang kan mereka jadi terpaksa motong ya kan gara-gara inflasi ini. Hmm. Jadi silver lining mungkin to some extent. Tapi ya koordinasi internasional biasanya adalah sesuatu yang paling sering saya gaungkan gitu ya. Untuk mengatasi masalah kayak gini. Tentu saja mungkin tidak terlalu berhasil, but well, at least ada usaha. Jadi emang kayaknya ini tuh masa teguran ya Mas, masa kalau penjualan saham ya memang waktunya koreksi gitu ya Ah, ya. sebenarnya. Kayak ya termasuk ke US sendiri karena pada akhirnya ya mau seraksasa-raksasa apapun juga utangnya dia gede kan ke Cina Yes. terutama, terus kayak ironically ya ke China, terus kayak apa ya namanya, pada akhirnya mereka juga harus membenahi kondisi ini dan otomatis akan berimpas juga ke negara-negara lain gitu karena hopefully secara positif gitu kan ya. Iya. Wah, saya bisa bicara sejam sendiri lagi buat global current account imbalance. Tapi mungkin buat kapan-kapan itu. Aduh, buat ini Mas dijadwalkan lagi untuk ngomongin ini. Ya, karena masalah itu kan juga penting ya. Tapi kita balik ke pangan dulu deh Mas. Iya, ya. Ini Nah, juga penting nih pangan. Oke. Jadi misalnya dalam forum G20 ini ya, G20 ini kan sebenarnya perwakilan 20 negara dengan GDP terbesar gabungan antara negara maju dan berkembang ya gitu. Apakah ini bisa jadi forum yang tepat untuk membicarakan itu sementara ada negara-negara yang mungkin paling kelaparan atau mungkin juga supplier besar gitu yang tidak terlibat dalam diskusi ini gitu. Apakah kira-kira G20 ini bisa dijadikan momentum ataukah ada mungkin forum lain yang tepat dan apakah kayak kita nunggu sampai November Oktober November ya? November. Di November Bali itu November. ya. Iya, yang di Bali. Itu apakah akan terlalu lama karena yang namanya urusan perut kan nggak bisa lama-lama ya Mas nanti mah. Ya, benar sih. Tapi G20 itu kan nggak bisa dibilang, oh berarti nanti November. Enggak. Sebenarnya Rangkaian ya. tim kerjanya itu udah mulai udah kerja dari sekarang gitu. Dan chip salah satu yang terlibat di bagian pangan gitu. Jadi Gimana tuh Mas kalau di-share jadi kalau forum sih saya rasa G20 ini kan udah 80% global GDP lah ya. Jadi mungkin yang paling pas sebenarnya even ya. Tentu saja kita juga bisa pakai ASEAN ya. Karena kita juga banyak yang intern ASEAN sebenarnya food trade-nya sama Jepang, Korea, dan China of course. Jadi bisa di situ, tapi saya rasa justru ya memang harus dimanfaatkan sih yang G20 sekarang ini sih. Ya kayaknya nggak ya sebenarnya sih kapan aja kita bisa ya ngobrol sama yang lain. Kalau nggak salah dulu juga sempat ini kan udah ada forum G20 waktu awal-awal COVID itu yang memastikan trade tetap dibuka. Itu bisa kok meskipun bukan nggak ada presidensi atau apapun gitu ya. Sekarang juga harusnya bisa nggak ada problem. Dan seperti kita tahu negara majunya yang mengontrol international finance kemarin bisa-bisa aja mereka sanction Rusia tuh dengan mudah ya kan. Pasti dan mereka yang mendanai agensi-agensi seperti IMF dan PBB, jadi harusnya bisa lah kita gunakan semaksimal mungkin forum ini. Oke. Kalau dari Mas Krisna sendiri dengan posisi sekarang yang harga pangan lagi tinggi-tingginya, negara juga lagi pusing, maksudnya masing-masing negara juga lagi pusing mikirin urusan domestiknya, plus mikirin Russia, Ukraine. Outlook-nya gimana nih Mas masalah harga pangan ke depannya? Apakah kita udah sampai puncak belum nih? Kalau puncak definitely belum ya. Untuk Indonesia, saya nggak tahu negara lain mungkin plateauing lah. Tapi untuk Indonesia belum definitely. Inflasinya pangan sendiri kayaknya lagi mulai naik nih.
beberapa bulan terakhir. Jadi masih mengkhawatirkan. Meskipun demikian, Indonesia ini sebenarnya kalau soal harga pangan itu lumayan punya cara untuk mengontrol harga. Yang kemarin juga saya ceritakan di acaranya Chips ya, yaitu Indonesia ini banyak sekali pangan yang impornya ini dibatasi gitu. Gara-gara impornya dibatasi, harga domestik jadi naik relatif tuh harga negara lain. Gitu. Jadi Indonesia ini harga pangannya sudah mahal dari dulu dibanding negara lain. Karena kita harga pangannya mahal gitu di atas sini, misalnya harga dunia di bawah sini, jadi dunia naik pun masih di bawah kita. Karena harga domestik lebih mahal, gula itu 3 kali lipat kalau nggak salah lebih mahal daripada harga internasional di hari-hari biasa ya. Daging sapi itu kalau nggak salah sekitar 1,5 kali lipat lebih mahal daripada harga global gitu di hari-hari biasa. Jadi mereka naik pun masih di bawah kita. Jadi sebenarnya banyak sekali pangan Indonesia yang lumayan relatif stabil sebetulnya harganya. Nah, kalau naik dari internal, mungkin karena cuaca, mungkin karena pupuk mahal gitu, kita bisa tinggal buka keran impornya sedikit untuk memperbanyak supply di dalam negeri. Gitu, itu bisa mengendalikan harganya bisa turun. Meskipun nggak akan mungkin bisa lebih kecil daripada harga internasional ya, karena harga internasional itu patokannya. Sebaliknya kalau harga internasional naik terus sampai melewati harga domestik, baru itu akan berasa sekali dampaknya. Cabai itu naik, kenapa? Karena kita larang impornya. Impor cabai itu dilarang sama sekali, 0. Jadi kalau misalnya merasa, kok naiknya ketinggian nih, buka aja sedikit, biarkan impor masuk, bisa lumayan terkendali harganya. Gitu, jadi saya masih nggak terlalu khawatir ya soal inflasi. Maksudnya ya sulit harga naik kalau memang sudah mahal. Memang sudah dari dulu kita harga makanannya memang sudah mahal dari dulu. Gitu. Jadi kalau internasional naik pun kita masih sudah keburu mahal dari awal memang. Jadi masih bisa lah buka keran impor tuh masih bisa untuk mengendalikan harga pangan. Tentu saja kecuali CPO ya, karena kita eksportir bukan importir. Dan harga luar negeri ya yang naik gitu. Kalau CPO agak susah, tapi kalau yang lain yang kita larang impornya masih bisa kita kendalikan dengan cara seperti itu. Ada satu poin menarik yang jadi catatan saya tadi, yang kebetulan nih kayak mau mengulangi artikel yang saya baca tadi pagi itu, Mas. Kayak kalimatnya Mas Krisna yang mengatakan bahwa mungkin harga pangan itu tidak seharusnya semurah ini gitu. Itu tuh saya sepakat dengan itu gitu, Mas. Mungkin kan kita kayak negara-negara di dunia itu berusaha untuk menurunkan harga pangan, membuat murah dengan mengimpor, dengan ini itu. Nah, ketika harga ini terkoreksi, ini mungkin it might sound like a silly question, Mas, but saya penasaran aja sih, ketika harga-harga ini terkoreksi, apakah masyarakat di dunia ini mampu membelinya begitu? Bagaimana cara mengangkat kapasitas ekonomi kita untuk bisa sampai ke titik itu gitu. Kita as in Indonesia and the rest of the world ya. Good question. Dan lagi-lagi saya akan consult to the fact that kita ini agak-agak unequal ya di dunia ya. Jadi kita tahu banyak masyarakat yang kesulitan makan saja sulit, tapi kita juga tahu ada masyarakat yang makan itu mungkin cuma 0,0001 dari pengeluaran dia gitu. Dia tiap hari naik private jet sekali mungkin bisa beliin bakso satu kampung kan gitu. Sekarang gimana caranya orang yang bisa naik private jet sekali ini bisa mengalirkan uangnya untuk beli bakso satu kampung untuk orang yang nggak punya cukup uang ini gitu. Jadi kuncinya by the way, pangan murah itu kan partially karena kita menggunakan cara yang unsustainable seperti pakai pupuk nitrogen yang produktivitasnya mungkin tinggi tapi di jangka panjang mengurangi kemampuan tanah ya kan, ya kayak gini-gini nih, ini yang bikin murah sebetulnya salah satunya. Dan kalau terkoreksi balik lagi, selama ini ketika harga pangan bisa murah dan beberapa korporasi bisa dapat profit, kenapa uangnya tidak bisa digunakan oleh negara gitu? Ya of course kan itu punya firms ya, cuma kan maksudnya negara ini harusnya punya kemampuan untuk mengekstrak good enough tax gitu dari orang yang berlebihan ini. Jadi sistem ini yang harusnya berjalan gitu. Ini juga salah satu alasan kenapa di welfare state itu nggak terlalu khawatir mereka ya kan, karena ini partially. Jadi mungkin challenge-nya itu ya yang Mbak Anggi bilang tadi ya, bagaimana caranya orang yang berlebih itu bisa berkontribusi untuk membantu yang kesulitan ini gitu. Memang
agak sedikit masalah zaman sekarang ini lagi ada problem di mana firms itu makin kuat dan share income itu yang ke labor ini makin sedikit. Ini juga salah satu alasan kenapa daya beli buruh ya, pekerja, daya beli pekerja ini nggak naik-naik. Ya itu salah satunya karena itu ya. Ini lagi lumayan ramai juga nih di literatur ekonomik soal share dari labor versus share dari kapitalis ya, terutama di negara-negara yang duitnya tuh datang dari inovasi, dari R&D yang orangnya sedikit tapi uangnya banyak gitu, sehingga negara yang labor intensif ini kesulitan. Nah, isu-isu seperti ini, jadi ini lebih dari isu harga makanan yang jadi mahal gitu. Ini balik lagi ke soal redistribusi, masalah keseimbangan daya beli ya. Ini yang mungkin harus dikerjakan bareng-bareng. Sekarang Joe Biden lagi memimpin salah satu solusinya, yaitu menstandarkan harga pajak korporasi di seluruh dunia. Itu kan kalau sekarang kan corporate pada pindahin profitnya ke negara yang tax profit income tax corporate-nya rendah sekali ya kan. Nah, ini yang lagi mau di-tackle sama banyak negara di dunia, termasuk Bu SMI kemarin juga ngomongin ini kan. Gimana caranya seluruh dunia ini sepakat nggak boleh lebih rendah dari segitu gitu. Jadi supaya nggak terjadi yang kayak gini-gini. Yang inilah salah satu yang men-skew income, redistribusi income dari kaum pekerja ke kaum pemilik modal yang di seluruh dunia ini terjadi gitu. Nah ini jadi masalah yang tadinya kita mau beresin kan makanan sebetulnya, tapi sebenarnya root cause-nya itu di berbagai macam, di macam-macam gitu ya. Di sini saya bicara soal ketimpangan dan ya inilah yang salah satu effort yang juga termasuk G20 yang sedang ngomongin ini juga gitu. Salah satu effort yang bisa membantu meratakan redistribusi income di seluruh dunia. Oke. Jadi saya barusan dapat pesan dari produser kita bahwa waktunya sudah mau habis. Mungkin saya summarize sedikit ya. Saya masih banyak banget pertanyaan sebenarnya. Summarize sedikit bahwa basically kalau kita ngomongin global food chain ini adalah kita permasalahan tuh sebenarnya banyak, yaitu ada masalah ketimpangan global, kemudian ada masalah climate change, dan ada masalah perang juga yang mengganggu distribusi ya. Kemudian masalah ini itu adalah, ini mungkin waktunya untuk koreksi gitu, untuk koreksi dan mungkin penyelesaian yang bisa dengan buffer zone dan untuk memanfaatkan forum-forum multilateral juga gitu ya. Yes, betul. Dan penekanannya juga tidak menutup harus perdagangan ya Mas ya. Iya, betul. Nah, oke. Mungkin ada pesan nggak Mas untuk pendengar nih terkait dengan masalah harga pangan global ini, kira-kira ada yang pengen disampaikan, ada tips trick or something? I mean, siap-siap nabung. Kurang-kurangi beli yang tersier gitu ya. Karena agak-agak sepertinya outlook-nya tidak terlalu cerah nih. Dan terus berdoa supaya pemerintah kita bisa ngatasin ini, karena memang masih banyak PR itu sebenarnya masih banyak di inefisiensi ya, kayak tadi investigasinya Kompas di pupuk, di bibit juga bermasalah. Kalau yang gini-gini aja bisa kita beresin, mungkin aman lah. Mungkin kita nggak perlu terlalu memikirkan yang di luar sana. Jadi dukung terus pemerintah untuk berbenah gitu ya. Dan of course pesan untuk pemerintah, please do not disappoint us. Gitu aja sih paling. Oke Mas. Oke, jadi mungkin teman-teman sekian dulu ya obrolan seru dari kami ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lanjutan, mungkin apa boleh Mas tanya melalui sosial medianya Mas? Media sosial. Gitu. Saya kadang-kadang nge-tweet di Twitter, ya. Iya Mas, biasa di Instagram ya. Terus, iya, @IMEDKRISNA, Imed Krishna. Go ahead, mention me, tanya apa aja boleh. Imed Krishna ya Mas? IMED Krishna, oke. KRISNA ya. Oke, sip. Saya kadang-kadang nge-tweet yang serius, tapi mostly bercanda sih. Jangan di-unfollow ya kalau saya lagi bercanda. Oke Mas, nanti saya follow juga kalau ingin. Oke, teman-teman juga jangan lupa follow The Conversation Indonesia di berbagai platform. Kami hadir di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Jangan lupa juga cek website kami untuk melihat berbagai artikel menarik. Ada tulisan Mas Krishna juga nih.
dan langganan newsletter kami Nawala TC ID untuk mendapatkan rangkuman berita hangat. Oke, makasih banyak ya Mas Krisna, dan stay tune ya teman-teman untuk episode berikutnya dari editor-editor kami yang lainnya. Sampai jumpa. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.